Selama kamu tidak mati, Daxia akan selamanya tak terkalahkan. Inilah dirimu yang memiliki metode transformasi Dewa Chaos. Namun, kamu yang begitu menakutkan ini, justru dicemooh orang sebagai barang pamer yang tidak berguna. Bahkan ada yang berani berkata hanya dengan satu pukulan bisa mengalahkanmu. Namun, kamu hanya bisa tersenyum sinis mendengar itu. Hanya karena di dunia ini tidak ada yang tahu tentang Dewa Chaos. Mereka sama sekali tidak tahu seberapa menakutkannya kemampuannya. Kamu baru saja melintasi ke dunia ini. Lalu sistem memberitahumu bahwa sebulan kemudian mitos akan datang. Para dewa dari berbagai negara akan kembali satu persatu, mengakibatkan perang dewa yang membawa malapetaka bagi dunia dan menyengsarakan makhluk hidup. Saat ini, host berada di awal kedatangan mitos. Energi spiritual mulai pulih dan para dewa akan segera datang. Mohon untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dapat menunjukkan kepada host tentang awal kedatangan mitos. Gambaran keseluruhan Daxia saat energi spiritual pulih. Tiba-tiba muncul sebuah layar besar di depan mata. Ketika mitos muncul dan energi spiritual pulih, angin dan awan berubah, langit runtuh dan bumi terperosok. Di dalam wilayah Daxia, tak terhitung banyaknya binatang buas mengamuk di kota-kota. Pohon-pohon besar yang menutupi langit dan menghalangi sinar matahari, menembus atap gedung-gedung tinggi. Namun yang lebih menarik perhatian bukanlah binatang buas dan tanaman aneh ini, melainkan para malaikat tampan yang memiliki sayap putih bersih dan melayang di udara. Juga ada wanita raksasa yang seluruh tubuhnya membusuk. Bahkan ada ular raksasa aneh dengan 8 kepala dan 8 ekor sebesar gunung. Pria tinggi dengan 3 mata dan 4 lengan, telanjang di bagian atas tubuhnya. Monster dengan tubuh singa dan kepala manusia. Pria kuat yang memegang tombak panjang dan mengenakan armor perang berwarna emas. Beberapa dari mereka melayang di udara, sementara yang lain berdiri di tanah. Semua memiliki ekspresi wajah yang menakutkan dan penuh niat membunuh. Menganggap nyawa manusia seperti rumput dan makhluk hidup lainnya seperti semut. Di belakang mereka, ada kerabat mereka. Bersama bawahannya sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Potongan tubuh dan puing-puing ada di mana-mana. Mayat orang biasa menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai, sangat mengerikan. Sistem, apa yang terjadi ini? Mereka yang terbang di langit itu adalah malaikat dari barat, kan? Yang lainnya juga adalah dewa-dewa dari berbagai negara. Kenapa mereka semua berkumpul di Daxia? Dan juga sedang melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat Daxia. Manusia di mata dewa-dewa kira-kira adalah makhluk yang mirip dengan semut. Dewa-dewa dari berbagai negara membutuhkan kepercayaan untuk mempertahankan kekuatan ilahi mereka. Daxia adalah negara terbesar di dunia. Jika bisa menguasai gedung pada saat kedatangan, memperbudak semua orang Daxia, maka akan mendapatkan kekuatan kepercayaan yang tiada henti. Jadi saat mitos turun, dewa-dewa dari berbagai negara menghabiskan kekuatan ilahi untuk turun ke bumi, mencoba mencuci otak dan memperbudak orang Daxia, untuk mendapatkan kepercayaan yang tak ada habisnya. Tetapi ketika mereka menyadari tidak bisa memperbudak, pada masa Daxia, muncul niat untuk membunuh. Sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan. Secara alami, mereka juga tidak ingin orang lain mendapatkannya. Mengingat dua dewa mitologi dari negara lain bisa turun. Lalu, dua dewa Daxia kita, tidak perlu menyebutkan dua dewa besar seperti Pang-u, Nua, Fuxi, dan Yu Huangdadi. Dewa Erlang, San Wukong, dan Nezha, yang dikenal oleh orang Daxia. Dewa yang dikenal luas oleh orang-orang Daxia. Jelas bahwa negara lain memiliki. Mengapa? Ketika sampai di Daxia, perlakuannya berbeda. Kekuatan host saat ini terlalu rendah untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Mohon host segera tingkatkan kekuatan. Kamu sangat marah. Peradaban besar Daxia yang telah ada selama 5.000 tahun. Langit meminum air untuk memperbaiki langit dan datang untuk mengatur air. Jika gunung besar menghalangi jalan, maka pindahkan gunung tersebut. Jika matahari di langit mengacau, maka tembak matahari itu. Jika Dewa Daxia tidak turun, maka saya akan menjadi Dewa Daxia untuk melindungi Daxia. 5 hari kemudian, kamu yang sedang dilatih oleh sistem, namun mendengar berita yang membuat marah. Hari ini, negara Sakura mengirim beberapa siswa pertukaran. Dengar-dengar mereka semua dari klub judo. Mereka sangat sombong. Kecuali ketua, Liu Ruyan. Semua orang lainnya kalah. Sekelompok orang dari negara Sakura berkata, karena mereka sudah naik ke ring, mereka akan menentukan siapa yang lebih kuat, dan juga menentukan hidup atau mati. Mereka sangat brutal. Dengar-dengar banyak orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Kuno terluka parah. Hampir saja mereka dibunuh. Orang-orang dari negara Sakura itu masih berpikir ini seperti 100 tahun yang lalu. Mereka berani sekali menganiaya kami seperti ini. Sekarang seluruh siswa di sekolah ini marah besar. Ayo cepat, kita pergi lihat. Asosiasi Seni Bela Diri Kuno. Saat ini, suasana di dalam venue sangat tegang. Seorang pejuang dari negara Sakura. Dengan satu pukulan, dia mengirim seorang anggota Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi terbang keluar. Segera setelah itu, dia melangkah cepat beberapa langkah. Dia memberikan tendangan samping yang berat ke pinggangnya.
langsung saja mengirimnya terbang sejauh lebih dari 10 meter. Negara Wei, apakah kamu baik-baik saja? Anggota Asosiasi Seni Bela Diri Kuno yang lain segera berlari ke depan. Mereka melindungi Li Wei Guo di belakang. Seseorang menunjuk ke pejuang dari negara Sakura dengan marah dan berkata, "Sudah disepakati bahwa ini adalah pertandingan untuk berlatih. Bagaimana bisa kamu menggunakan kekuatan yang begitu besar?" Pejuang dari negara Sakura ini hanya mendengus dengan sinis. Karena sudah naik ke arena, itu berarti menentukan siapa yang lebih kuat. Juga menentukan hidup dan mati. Sambil berkata, dia melihat orang-orang dengan tatapan meremehkan. Dia perlahan menggelengkan kepala. "Kalian orang-orang Daxia, terlalu lemah. Apa yang kamu katakan?" Anggota Asosiasi Seni Bela Diri Kuno langsung marah. Satu persatu berteriak ingin memberi pelajaran kepada yang ini. Pejuang dari negara Sakura yang sombong itu terdiam. Pejuang dari negara Sakura yang berdiri di tengah arena tidak hanya tidak takut. Sebaliknya, dia menantang orang-orang. Dia membuka mulutnya, menunjukkan senyuman yang kejam. "Jika berani, datanglah untuk menantang. Kali ini saya tidak akan menahan diri lagi. Aku jamin aku akan memukulmu sampai mati." Sungguh terlalu sombong. Anggota Asosiasi Seni Bela Diri Kuno marah dan kesal. Namun, dalam sekejap tidak ada yang berani maju. Ketua mereka, Liu Ruyan, tidak ada. Li Wei Guo sudah menjadi yang terkuat di antara mereka. Namun, Li Wei Guo bahkan tidak bisa menahan satu serangan dari lawan. Sekarang dia bahkan terjatuh dan tidak bisa bangkit. Semua orang saling memandang. Dalam sekejap, tidak ada yang berani maju. Pejuang dari negara Sakura melihat ini dan tertawa. "Haha, tidak berani maju untuk menantang? Inilah semangat para pejuang dari negara Daxia kalian. Hanya sekelompok pengecut yang takut mati. Siapa yang berani berbicara sombong di tanah Daxia? Tidak takut lidahnya terkilir karena angin kencang?" Suara dingin terdengar. Semua orang segera menoleh. Terlihat Liu Ruyan memegang pedang di satu tangan. Perlahan-lahan dia berjalan masuk ke Asosiasi Seni Bela Diri Kuno. Liu Ruyan telah melihat adegan tadi. Oleh karena itu, dia melihat ke arah sekelompok pejuang dari negara Sakura. Dengan tatapan yang penuh amarah. "Ketua, sekelompok pejuang dari negara Sakura ini benar-benar terlalu sombong. Harus benar-benar memberi mereka pelajaran." Mendengar pembicaraan ini membuatmu sedikit tersentuh. Meskipun sekarang tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Semua perhatian tertuju pada peningkatan level. Namun, menyerang orang-orang dari negara Sakura. Ini adalah kebencian yang terukir dalam gen rakyat negara Daxia. Sebagian besar dari 100 tahun penghinaan dalam sejarah modern negara Daxia disebabkan oleh negara Sakura. Ini adalah kebencian terhadap tanah air yang terukir dalam jiwa. Bagaimana mungkin kamu membiarkan orang-orang dari negara Sakura bersikap sombong di depanmu? Benar-benar tidak tahu diri. Kini masih berani datang ke negara Daxia untuk membuat keributan. Benarkah mereka mengira ini adalah 100 tahun yang lalu? Kamu tertawa sinis. Nilai semangatmu kini telah melampaui 100.000. Bisa dibilang, itu sudah cukup untuk dianggap sebagai seorang ahli. Setidaknya, hingga saat ini, belum pernah melihat orang yang lebih hebat darimu. Aku mati-matian melihat bagaimana aku bisa mengalahkan kalian para bajingan kecil ini. Kamu berjalan sambil bergumam. Jika mereka terlalu berlebihan, aku tidak keberatan untuk membunuh mereka. Memiliki sistem dalam tubuh. Membunuh makhluk apapun bisa mendapatkan nilai darah dari mereka. Memikirkan hal ini bahkan membuatku sedikit bersemangat. Di luar komunitas Asosiasi Seni Bela Diri Kuno, sudah dipenuhi oleh siswa-siswa yang bersemangat. Mereka dengan mata merah, menggenggam tangan dengan erat. Karena situasi di dalam memang tidak optimis. Kedua belah pihak menggunakan sistem duel 1 lawan 1. Selain Liu Ruyan yang tetap tak terkalahkan, anggota Asosiasi Seni Bela Diri Kuno lainnya kalah satu persatu. Yang membuat semua orang semakin marah adalah sekelompok binatang dari negara Sakura benar-benar menggunakan kekuatan penuh. Ada seorang anggota wanita dari Asosiasi Seni Bela Diri Kuno. Menyadari bahwa dia tidak bisa menang. Dia tetap maju. Namun, petarung dari negara Sakura di depannya langsung mematahkan tulang tenggoroknya. Sehingga dia tidak bisa berteriak menyerah. Kemudian langsung memukul dengan keras hingga orang itu setengah mati. Adegan ini membuat para siswa yang hadir sangat marah hingga gigi mereka hampir hancur. Tatapan mereka menatap tajam pada sekelompok binatang dari negara Sakura. Ingin sekali merobek mereka hidup-hidup. Segera bawa Xiao Yu ke ruang kesehatan. Liu Ruyan menggigit giginya dan berteriak. Beberapa anggota Asosiasi Seni Bela Diri Kuno segera berlari ke depan. Mengangkat gadis yang pingsan di tengah arena. Kemudian dengan cepat bergegas menuju ruang kesehatan. Ketika kamu memisahkan kerumunan dan maju, kamu kebetulan bertemu dengan dua anggota pria yang mengangkat. Xiao Yu berjalan cepat melewati kamu. Tatapanmu menjadi berat. Sebuah kemarahan yang tidak terdefinisikan meluap ke atas. Di dalam Asosiasi Seni Bela Diri Kuno, suasana tegang seolah-olah sebuah batu besar menekan hati setiap orang. Anggota yang kalah satu persatu membawa luka. Dia menundukkan kepala dengan malu. Tidak berani bertemu orang. Hanya Liu Ruyan yang masih berdiri di tengah arena.
Hanya dia yang masih mempertahankan rekor tak terkalahkan. Orang-orang dari negara Daxia ternyata tidak tahan terhadap serangan. Sungguh mengecewakan. Para petarung dari negara Sakura mulai mengejek. Mereka mulai tertawa keras. Sikap mereka sangat angkuh. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara rendah, "Saya belum kalah. Apakah kalian berbicara terlalu cepat?" Setelah itu, Liu Ruyan melangkah maju. Dia mengambil sikap bertinju. "Selanjutnya, saya akan melanjutkan pertarungan. Siapa di antara kalian yang akan maju untuk menantang?" Kamu yang berada di samping melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepala. Semua kemampuan Liu Ruyan terletak pada pedangnya. Namun, lawannya adalah anggota klub judo. Dia tentu saja tidak bisa menggunakan pedang. Tanpa pedang, kekuatan Liu Ruyan sangat berkurang. Dia hanya bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Kamu kembali melihat ke arah kelompok orang dari negara Sakura itu. Seketika tertawa sinis. Mengira ada seorang ahli yang datang. Ternyata hanya sekelompok sampah yang tidak berguna. Orang-orang dari klub judo negara Sakura ini. Nilai semangat mereka hanya sedikit lebih dari 100. Dengan kekuatan segini, mereka berani datang ke negara Daxia dan menantang. Setelah tertawa sinis, wajahmu juga menjadi serius. Ini juga menunjukkan dari sisi lain betapa merosotnya warisan seni bela diri kuno negara Daxia. Sampai pada titik mana mereka telah merosot. Sekarang hanya tersisa kurang dari sebulan. Mitos akan segera turun. Dengan kekuatan negara Daxia saat ini, bagaimana mereka akan bisa bertahan? Memikirkan hal ini, perasaanmu menjadi lebih berat. Juga merasakan beban di tubuhmu semakin berat. Setelah mitos turun, segala sesuatu di dunia akan berubah. Anggota dewa dari luar negeri menyerbu gedung, membunuh hingga tumpukan mayat dan lautan darah. Saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Pada saat ini, situasi di arena juga berubah. Sementara Liu Ruyan terus bertarung. Pihak negara Sakura juga tahu betapa hebatnya Liu Ruyan. Mereka tidak segera bertarung, tetapi mereka berbalik dan melihat orang yang berlutut di belakang orang-orang itu. Uesugi Katsu perlahan-lahan bangkit. Dengan tatapan yang tersenyum tipis namun tidak tulus, ia melihat ke arah Liu Ruyan. Nilai darahnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Para pejuang dari negara Sakura. Sekitar 100 lebih. Kekuatan dia dan Liu Ruyan yang tidak memiliki pedang seimbang. Oleh karena itu, kamu tidak terburu-buru untuk naik ke panggung. Kamu sangat hebat. Di negara Daxia, tidak banyak pejuang sejati seperti kamu. Uesugi Katsu berjalan ke depan Liu Ruyan. Sambil tersenyum ia berkata, "Sayangnya, kamu bertemu denganku. Hari ini kamu ditakdirkan untuk kalah. Jangan banyak bicara. Mari kita buktikan dengan kekuatan." Liu Ruyan mendengus pelan. Ia melayangkan tinju ke arah Uesugi Katsu. "Ketua Ruyan, semangat! Hancurkan kelompok anak-anak dari negara Sakura ini. Untuk mengembalikan kehormatan negara Daxia." Para siswa di luar arena mulai bersorak. Liu Ruyan bukan hanya ketua asosiasi seni bela diri kuno. Dia bahkan adalah bunga sekolah mereka. Dalam pertarungan tadi, hanya Liu Ruyan yang mengalahkan anak buah dari negara Sakura. Sekarang dia langsung berubah dari bunga sekolah menjadi dewi mereka. Berbagai pujian diteriakan tanpa henti. Uesugi Kyo menghindari serangan Liu Ruyan. Mendengar teriakan dari luar arena, dia menatap Liu Ruyan dengan senyuman jahat. "Ternyata kamu masih dewi mereka ya?" Uesugi Kyo mengangkat sudut bibirnya, menunjukkan senyum dingin yang meremehkan. "Gadis secantik kamu masih bisa diajak bermain di ranjang pertarungan. Kamu belum cukup untuk dilihat." Uesugi Kyo langsung menyerang, menghasilkan angin dari pukulannya. Sekelompok petarung dari negara Sakura sudah cukup gila. Tapi Uesugi Kyo lebih gila. Dia bertarung dengan Liu Ruyan, sambil terus-menerus memprovokasi. "Bagaimana? Apakah kamu ingin mempertimbangkan? Kamu setuju untuk menemaniku semalam? Aku akan memberi sedikit belas kasihan. Tidak akan membiarkanmu kalah dengan cara yang terlalu memalukan." Tanpa malu, Liu Ruyan berteriak dengan marah. Serangannya juga semakin keras. Para siswa di luar arena mendengar kata-kata Uesugi. Mereka semua marah hingga tubuh mereka bergetar. "Bajingan dari negara Sakura itu. Jika berani, jangan pergi nanti. Aku akan mencari seseorang untuk membunuhmu." "Haha, orang-orang dari negara Daxia hanya punya kemampuan segini. Tidak bisa menang dalam pertarungan. Hanya bisa menggunakan trik-trik licik." Uesugi tertawa dengan angkuh. Orang-orang di sekitarnya semakin marah. Liu Ruyan semakin marah. Peluang kemenangannya semakin besar. Ini memang rencana Uesugi. Bicara tentang konspirasi dan tipu daya. Bajingan dari negara Sakura adalah yang paling terbiasa menggunakan berbagai trik licik di arena pertarungan. Namun, semangat Liu Ruyan pada akhirnya lebih kuat sedikit dibandingkan Uesugi. Bertukar beberapa serangan dengan kedua tangan, Uesugi perlahan-lahan jatuh ke posisi yang lebih buruk. Liu Ruyan memukul hidung Uesugi dengan satu pukulan. Memukulnya hingga darah mengalir dari hidungnya. Mundur beberapa langkah. "Mengerti. Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan." Siswa-siswa di sekitar mulai bersorak.
Meskipun sebagian besar orang dari asosiasi seni bela diri kuno kalah, tapi mereka beruntung memiliki Dewi Liu Ruyan. Benar-benar tak terkalahkan. Tidak ada lawan di lapangan. Bahkan Uesugi yang terkuat dari negara Sakura juga kalah. Pertarungan ini dimenangkan oleh negara Daxia kita. Saat semua orang bersorak merayakan kemenangan, Uesugi berbalik melihat seseorang di belakangnya. Perlahan mengangguk. Lalu dia tiba-tiba berlari menuju Liu Ruyan. Mengangkat tangan. Dengan keras, dia mengayunkan tangan ke arah Liu Ruyan. Saya tidak kalah. Uesugi berteriak dan berlari mendekat. Energinya sangat menakutkan. Liu Ruyan mencibir dengan tidak peduli. Pihak lawan membuka pertahanan. Berlari tanpa mempedulikan apapun. Tidak bisa mendekatinya sama sekali. Saat Liu Ruyan bersiap untuk menendang Uesugi terbang keluar. Tiba-tiba wajahnya berubah. Menyadari bahwa kedua kakinya tidak bisa bergerak. Di tengah kerumunan orang di negara Sakura, seseorang bersembunyi di sudut. Kedua tangan membentuk segel. Teknik ninja yin yang. Shikigami. Mengikat. Di matamu. Tiba-tiba, dua tangan muncul di bawah kaki Liu Ruyan. Dengan kuat menarik kaki Liu Ruyan. Ini membuat Dewi seperti asap ini tidak bisa bergerak. Hanya bisa menerima serangan berat dari Uesugi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Kamu tidak menyangka bahwa anak-anak nakal dari negara Sakura bisa begitu tidak tahu malu. Jika tidak bisa menang, gunakan trik curang. Bahkan jika ingin membantu, sudah terlambat. Dalam sekejap, Uesugi sudah berada di depan Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak bisa menghindar. Hanya bisa menyatukan kedua lengan. Untuk menahan serangan berat dari Uesugi. Satu pihak sudah merencanakan sebelumnya. Liu Ruyan terkena serangan ini dan mengeluarkan darah dari mulut. Tubuhnya juga goyang-goyang seolah akan jatuh. Hahaha, seharusnya kamu yang kalah. Uesugi yang sombong tertawa terbahak-bahak. Ia mengulurkan tangan menunjuk ke Liu Ruyan yang goyang-goyang. Sambil berkata, Uesugi mendekati Liu Ruyan dengan senyum cabul. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Lihat, bukankah ini berarti aku menang? Malam ini, kamu temani aku. Bagaimana kalau aku ajari kamu beberapa jurus? Tengah lapangan. Uesugi tertawa dengan lepas. Kalah. Bahkan Liu Ruyan juga kalah. Suasana yang awalnya ramai tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Para siswa yang menonton mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Sekelompok pejuang dari negara Sakura yang memulai provokasi. Mereka juga menggunakan kekerasan untuk melukai orang. Dan terus-menerus menghina pejuang dari negara Daxia. Di tanah negara Daxia, mereka berani sekali bersikap sombong seperti ini. Yang paling krusial adalah semua orang dari Asosiasi Pejuang Provinsi kalah. Ini membuat orang-orang Daxia yang hadir merasa tertekan dalam hati mereka. Tidak mengalahkan sekelompok pejuang dari negara Sakura ini. Tidak menghajar mereka dengan keras. Hari ini, hal ini tidak akan selesai. Sekarang, semua orang di Asosiasi Seni Bela Diri Kuno terluka. Sudah tidak bisa bertanding. Dan para siswa di sekitarnya. Mereka semua adalah mahasiswa yang malas. Hanya mahasiswa yang tidak tahu apa-apa. Berdiri di luar dan berteriak beberapa kalimat masih bisa. Jika benar-benar harus bertanding, mereka juga tidak punya kemampuan itu. Liu Ruyan melihat sekeliling. Dia melambaikan tangan untuk menepis tangan Uesugi yang menjulur. Kemudian dia menggigit gigi dan berkata, "Saya tidak kalah. Saya masih bisa bertanding lagi." Sambil berkata, dia berusaha keras untuk berdiri. Namun kedua kakinya masih terikat oleh teknik ninjutsu yin yang dari negara Sakura. Bahkan untuk berdiri pun terasa sangat sulit. Apakah kamu masih ingin bertanding? Uesugi tertawa terbahak-bahak secara berlebihan. Sambil menunjuk Liu Ruyan, dia mengejek. Lihatlah dirimu. Bahkan tidak bisa berdiri. Apa yang kamu miliki untuk melawan saya? Saya sarankan kamu lebih baik menyerah dengan baik. Lalu pulang dan bersihkan diri. Tunggu aku malam ini. Liu Ruyan marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia menggigit giginya. Meskipun saya mati, aku tidak akan mengakui kekalahan. Semua siswa di sekitar terdiam. Saat ini, bahkan mereka yang tidak percaya Tuhan juga berdoa dalam hati. Semoga ada seseorang yang berdiri pada saat ini. Wajahmu di bawah panggung tampak muram. Tubuhmu bergetar. Seketika muncul di samping Liu Ruyan. Mengulurkan tangan untuk menahannya. Jika terluka, jangan paksakan diri. Serahkan sisanya padaku. Kamu berkata dengan tenang. Kecepatanmu terlalu cepat. Siswa biasa di sekitar sama sekali tidak melihat dengan jelas bagaimana kamu naik ke panggung. Bahkan mengira kamu sudah berdiri di samping Liu Ruyan. Uesugi juga tidak melihat dengan jelas. Dia juga mengira kamu adalah seorang mahasiswa biasa yang pamer. Hanya kamu. Uesugi tertawa sinis. Menggelengkan tangan dengan tidak peduli. Saya sarankan kamu pergi dengan baik. Jika tidak, aku benar-benar akan memukulmu sampai mati. Liu Ruyan yang ditopang olehmu menoleh ke arahmu. Dengan mata yang sangat khawatir. Apakah kamu bisa? Seharusnya tidak masalah. Kamu tertawa kecil. Aku sebelumnya hanya membunuh binatang. Belum pernah membunuh orang yang seperti binatang. Sambil berbicara,
Kamu menginjakkan kaki dengan keras. Menginjak dengan kuat pada dua telapak tangan pucat yang muncul dari tanah. Pihak lawan masih memiliki beberapa cara. Dua telapak tangan yang muncul dari tanah ini seharusnya adalah dewa pembunuh dari anime Negara Sakura. Siswa biasa di sekitar tidak bisa melihat dewa pembunuh seperti ini. Jika menggunakan cara ini untuk menghadapi orang biasa, sangat mudah sekali. Dengan injakan kakimu ini, dua telapak tangan pucat itu seperti tersambar petir, menjadi cahaya yang berkilau, menghilang. Yang disebut Shikigami ini juga tidak lebih dari ini. Juga benar. Sekelompok orang dari negara Sakura di depan memiliki nilai darah sekitar 100. Sedangkan nilai darahku sudah mencapai 100.000 yang berlebihan. Di hadapan kekuatan mutlak, setiap trik yang berlebihan tidak ada artinya. Sementara itu, di belakang orang-orang dari negara Sakura, orang yang diam-diam menggunakan teknik ninjutsu yang itu juga terkena dampak. Ia membuka mulut dan mengeluarkan darah. Dia melotot dengan mata yang lebar. Dia bergumam di mulutnya. Bagaimana mungkin? Teknik ninjutsu yang saya telah dihancurkan. Kamu mengepalkan tanganmu. Dengan senyum jahat, dia berjalan menuju Uesugi. Tenang saja. Saya akan memukulnya sampai dia tidak mengenali ibunya. Pernyataan berani kamu ini seketika membuat semua siswa di sekitar menjadi heboh. Orang ini berani mengatakan hal ini. Pasti dia memiliki sedikit kekuatan, kan? Saudara Niu Boyi. Selama kamu bisa mengalahkan sekelompok anak-anak dari negara Sakura ini, kamu adalah ayah kami semua. Benar, harus dipukul dengan keras. Memukulnya sampai dia tidak mengenali ibunya. Pertarungan yang baru saja terjadi, sungguh terlalu menekan. Membuat semua orang di sekitar menahan amarah. Saat ini melihat kamu begitu percaya diri. Seketika semuanya meluapkan perasaan. Orang-orang di sekitar sangat bersemangat. Semua memberi semangat padamu. Kamu tersenyum lebar. Itu sudah pasti. Setelah mengatakannya, Shenming berjalan menuju Uesugi. Uesugi mengerutkan kening melihatmu yang semakin mendekat. Rasa merendahkan dan sinis di matanya hampir melampaui batas. Dia tidak menyadari aura darah yang kuat di tubuhmu. Melihat gerakanmu sama sekali tidak terlihat seperti yang dilatih. Mengira kamu hanya seorang mahasiswa yang berlagak. Jika kamu mencari mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Uesugi berteriak dengan marah. Dia mengayunkan tinjunya ke wajahmu. Uesugi-kun, hati-hati. Dia adalah seorang ahli. Dia telah merusak teknik inyangku. Di belakang orang-orang dari negara Sakura, orang yang menggunakan teknik inyang itu berdiri dengan kesakitan. Dia berteriak keras kepada Uesugi. Apa? Uesugi Koichi terkejut. Ingin menghentikan diri tetapi sudah terlambat. Dalam hatinya bergetar hebat, dia melihatmu dengan heran. Dia telah memecahkan teknik ninjutsu Yinyang. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia sebenarnya bukan mahasiswa biasa, tetapi seorang ahli sejati? Uesugi Koichi mengutuk dalam hati. Kenapa seorang ahli berpura-pura jadi orang biasa? Bermain pura-pura bodoh untuk menipu. Apakah masih ada etika bela diri? Menghadapi pukulan yang dilancarkan Uesugi Koichi, kamu mengulurkan tangan. Dengan mudah menangkapnya. Begitu sederhana hingga agak tidak percaya. Ternyata aku sudah sekuat ini? Lalu kamu memegang tinju Uesugi Koichi dan perlahan-lahan memberi tekanan. Suara patahan tulang yang jelas terdengar. Kamu hanya punya kemampuan segini. Bahkan tidak lebih baik dari seekor nyamuk. Bajingan. Rasa sakit yang hebat di tangannya membuat Uesugi Koichi marah. Dia berusaha keras untuk menarik kembali tinjunya. Tetapi apapun yang dia lakukan, tinju yang kamu pegang tetap tidak bergerak sedikit pun. Kamu terus-menerus mengerahkan tenaga. Suara tulang dan otot yang patah semakin keras. Dengan suara, plak, salah satu tulang jari Uesugi Koi langsung kamu remukan. Menusuk kulit dan daging. Dari dalam, tulang yang mengerikan langsung muncul. Suara teriakan Uesugi Koi yang menyedihkan seketika menggema di seluruh arena seni bela diri kuno. Dia berkeringat dingin di seluruh wajahnya. Lengan terlipat lemas di tanah. Rasa sakit yang besar akibat patahnya tulang dan otot. Meskipun dia menggigit giginya dengan erat, dia tetap tidak bisa menahan. Para siswa di sekeliling melihat pemandangan ini. Tidak seorang pun dilahirkan dengan hati yang penuh belas kasih. Sebaliknya, mereka merasa senang dan mulai bersorak dengan keras. Memang harus seperti ini. Menganiaya dia dengan keras. Apa yang telah dilakukan orang-orang dari klub judo negara Sakura ini? Mereka tidak melupakan. Harus dibalas 10 kali lipat. Ai, maaf. Kamu melihat dia yang terjatuh di tanah. Uesugi Koi yang penuh dengan rasa sakit di wajahnya. Perlahan-lahan lepaskan tangan. Dengan ekspresi penuh penyesalan. Saya tidak menyangka kamu begitu lemah. Saya hanya sedikit memberi tekanan. Tidak menyangka bisa merusak tanganmu. Kamu memandang Uesugi dengan ekspresi tidak percaya. Orang-orang dari negara Sakura tidak semuanya lemah seperti ini, kan? Segera setelah itu, kamu mengusap tanganmu seolah-olah jijik. Seolah-olah Uesugi adalah sesuatu yang kotor dan sampah. Kalian begitu lemah. Bagaimana kalian berani datang ke negara Daxia untuk menantang? Siapa yang memberi kalian keberanian? Apakah itu Liang Jingru?
Liu Ruyan di samping mendengar kata-kata ini. Dia tertawa kecil. Dia memiliki kepribadian yang dingin. Seperti plum dingin yang angkuh di salju. Tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Senyumnya memang seperti bunga-bunga yang mekar. Menawan dan cantik. Para siswa yang mengerumuni semakin tertawa terbahak-bahak. Satu persatu memegang perut mereka. Tertawa sampai perut mereka sakit. Haha. Liang Jingru hanya memberikan keberanian. Tidak menunjukkan kekuatan, ya? Dengan kemampuan sekecil ini berani datang ke negara Daxia mencari masalah? Suara tawa di sekitar membuat Uesugi terasa sangat terhina. Dia dengan wajah tenang. Tatapannya menempel padamu. Sementara itu, kamu dengan ekspresi mengejek. Tentu saja, tindakan berlebihan ini sengaja dilakukan. Untuk mempermalukan sekelompok orang dari negara Sakura ini. Bukankah orang-orang dari negara Sakura ini tadi mengatakan bahwa para pejuang Daxia lemah? Bahkan mengejek dengan sangat. Kamu adalah orang yang sangat pendendam. Sekelompok orang dari negara Sakura yang datang untuk menantang melihat pemandangan ini. Wajah mereka langsung menjadi sangat suram. Perintah yang mereka terima adalah untuk mempermalukan para pejuang Daxia. Bukan untuk dipermalukan. Suara tawa di sekitar membuat mereka merasa seperti seorang badut yang konyol. Uesugi-kun, karena kamu sudah kalah, maka kamu harus melakukan seppuku. Untuk menjaga martabat para pejuang negara Sakura. Tidak boleh membiarkan negara Sakura dipermalukan. Seorang pejuang negara Sakura yang sedikit lebih tua melangkah maju. Dia berbicara dengan suara rendah kepada Uesugi Kyo. Bunuh diri dengan seppuku. Uesugi Kyo tertegun. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Wajahnya seketika memerah. Dia menatapmu dengan tajam. Dia berteriak keras. Saya belum kalah. Amberizai. Tolong saya. Gunakan teknik ninjutsu Yin Yang untuk membatasi dia. Uesugi Kyo tiba-tiba melompat dari tanah. Menyeret tangan kanannya yang sudah tidak berfungsi. Menyerangmu dengan gila-gilaan tanpa mempedulikan nyawanya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan. Ditambah lagi, dia telah kehilangan satu lengan. Kegagalan sudah menjadi kepastian. Tapi dia tidak mau mengakui kekalahan. Daripada bunuh diri dengan seppuku. Lebih baik berjuang sekuat tenaga. Ditambah lagi, di sampingnya ada Amberizai yang membantunya dengan teknik ninjutsu Yin Yang. Meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya kamu gunakan. Metode yang menghancurkan teknik ninjutsu Yin Yang. Tapi dengan bantuan Amberizai, dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Demi menyelamatkan hidup, Uesugi Kyoji mengabaikan martabat seorang pejuang. Bahkan wajahnya pun tidak dipedulikan. Secara terbuka memanggil Anpei Ryo untuk membantu. Seketika terdengar suara ejekan di sekeliling. Para siswa yang menyaksikan memandang Uesugi Kyoji yang gila dengan tatapan sinis. Saya bilang Dewi Ruyan jelas-jelas menang. Kenapa tiba-tiba kalah lagi? Ternyata anak ini curang. Seseorang di sebelahnya membantunya. Ini tidak aneh. Anak-anak Jepang dari negara Sakura memang begitu rendah dan tidak tahu malu. Sangat tidak bermoral. Ngomong-ngomong, anak-anak Jepang dari negara Sakura curang seperti ini. Tidak masalah dengan ahli misterius yang tiba-tiba muncul ini, kan? Sementara siswa yang menyaksikan mengutuk. Mereka juga tidak bisa tidak khawatir tentangmu. Liu Ruyan juga melihatmu dengan cemas. Dia dengan wajah marah. Ternyata dia tiba-tiba tidak bisa bergerak tadi. Ada orang dari negara Sakura yang menggunakan teknik ninja Yin Yang untuk berbuat jahat. Sekelompok pejuang dari negara Sakura ini terlalu tidak tahu malu. Anpei Rizai mendengar teriakan minta tolong dari Uesugi Kyo. Dia juga tidak memperdulikan harga dirinya. Menggigit jari hingga berdarah. Menghimpun tangan untuk membentuk segel. Langsung menggunakan teknik Yin Yang ninjutsu di depan umum. Teknik Yin Yang ninjutsu. Shikigami. Mengikat. Teknik Yin Yang ninjutsu. Memanggil Dai Tengu. Serang. Nilai energi darah Anpei Rizai hanya sedikit lebih dari 100. Dia sebelumnya sudah terluka. Sekarang dia bahkan mengeluarkan seluruh potensinya untuk membantu Uesugi Kyo. Menggunakan dua teknik Yin Yang ninjutsu ini sudah menjadi batas kemampuannya. Jika dia lagi-lagi dihancurkan, dia pasti akan mengalami backlash dan mati. Serangan gila Uesugi Kyo dengan mudah kamu hindari. Lalu mengambil kesempatan untuk menyerang dengan satu pukulan demi satu pukulan. Memukul dengan keras pada Uesugi Kyo yang kecil ini. Langsung menghancurkan semua tulang dan otot di tubuhnya. Sepenuhnya melumpuhkan Uesugi Kyo. Meskipun Uesugi Kyo bisa diselamatkan setelahnya. Juga bisa menjadi orang yang terbaring seperti sayur. Sepenuhnya lumpuh di tempat tidur. Lagi pula ini adalah sekolah. Membunuh di depan umum tidak baik untuk citra. Kamu baru saja tidak membunuh. Pukulanmu lebih banyak menghantam wajah Uesugi Kyo. Katanya memukulnya sampai dia tidak mengenali ibunya. Harus dilakukan. Saat kamu memukul Uesugi Kyo, teknik ninjutsu Yin Yang yang digunakan Anpei Ryo juga menyerang. Belasan telapak tangan pucat muncul dari bawah tanah. Dengan gila-gila meraih ke arahmu. Seperti orang mati yang serakah menginginkan daging hidup. Sementara itu, sebuah monster setinggi satu orang. Monster yang terlihat seperti anjing tiba-tiba muncul. Ia menunjukkan gigi tajamnya dengan ganas ke arahmu.
Ini adalah Daitengu yang dipanggil oleh Ampeirio. Juga merupakan salah satu dewa dalam legenda negara Sakura. Telapak tangan pucat yang menjulur ke arahmu. Sekali kamu menginjak, semuanya akan hancur. Menghilang tanpa jejak. Namun, tengu besar yang tiba-tiba muncul ini menarik perhatianmu. Sistem juga segera mengeluarkan suara pemberitahuan. Bunuh inkarnasi Dewa Tengu Besar. Dapatkan pengembalian 50.000 poin energi darah. Mendengar berita ini, matamu langsung bersinar. Berbalik melihat Uesugi yang tidak berbentuk di tanganmu. Dilempar sembarangan. Kemudian kamu mulai mengamati dengan penuh perhatian. Inkarnasi Dewa Tengu Besar di depanmu. Ini adalah pengembalian 50.000 poin energi darah. Kamu berbalik melihat orang yang memanggil itu. Suara pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul di benakmu. Ampei Rizai. Praktisi pemula dari Sekte Shinto Negara Sakura. Memuja Dewa Tengu Besar dari Negara Sakura. Dapat memanggil inkarnasi Dewa Tengu Besar untuk bertempur. Melihat tatapanmu yang dalam dan serakah. Ampei Rizai bergetar seluruh tubuhnya. Dia tahu bahwa dia telah membuat marah orang kuat ini. Hari ini tidak mungkin berakhir dengan baik. Ampei Liang akhirnya mengambil keputusan. Sekali lagi, ia menggabungkan kedua tangannya. Mengarahkan sosok Dewa Daitengu untuk menyerangmu. Sosok Dewa Daitengu melolong ke langit. Kemudian, mulutnya yang besar dan berdarah. Melompat dengan ganas. Meluncur dengan cepat ke arahmu. Apa yang terjadi dengan pertarungan di atas panggung? Pejuang dari negara Sakura itu terjatuh dan tidak bangkit. Bukankah dia sudah kalah? Apa yang terjadi di pertarungan di atas panggung? Aku merasakan seolah ada monster tak terlihat di sini. Para siswa yang menonton merasakan jantung mereka berdebar. Mereka tidak bisa melihat Shikigami. Juga tidak bisa melihat Daitengu. Namun, tekanan yang ditimbulkan oleh makhluk tingkat tinggi itu. Dan ketakutan itu tetap membuat mereka terkejut. Saat Daitengu muncul, Liu Ruyan yang awalnya duduk dan beristirahat tiba-tiba berdiri. Tatapannya terfokus tajam ke arah Daitengu. Dia juga tidak bisa melihat dengan jelas bentuk Daitengu. Tapi dia bisa merasakan di sana. Tiba-tiba muncul monster yang kabur dan menakutkan. Sangat menakutkan. Cara orang itu mencetak tangan. Dan juga perasaan tertekan yang menakutkan ini. Tengah lapangan. Daitengu terus berjuang. Menyerang dan menggigitmu dengan liar. Pada awalnya, kamu terus menghindar. Mustahil. Pengalaman bertarungmu memang sangat buruk. Semua kekuatanmu sama sekali tidak terpakai. Kamu bertarung sambil merenungkan kekurangan dirimu. Setelah beberapa putaran, perlahan-lahan menemukan kelemahan dari Daitengu yang merupakan manifestasi dewa ini. Mengintai kesempatan. Ketika ia melompat ke arahmu. Seketika menyerang. Menggenggam lehernya. Sudah cukup bermain? Dia tertawa dingin. Maka kamu akan mati. Sambil berkata, dia langsung memberikan tekanan. Dia bahkan berhasil memecahkan Daitengu yang merupakan manifestasi dewa ini dengan paksa. Pada saat kamu langsung memecahkan Daitengu yang merupakan manifestasi dewa ini, Ampei Liangcai tiba-tiba meludahkan setetes darah besar. Dia terjatuh ke belakang. Selamat kepada pemilik yang berhasil membunuh inkarnasi Dewa Daitengu. Mendapatkan pengembalian 50.000 poin energi darah. Pemilik berhasil membunuh Onmyoji Ampei Liangcai dari negara Sakura. Energi darah 1. Kamu mencibir. Ampei Liangcai. Orang-orang dari negara Sakura berteriak. Tiba-tiba berlari ke sisi Ampei Liangcai. Mengulurkan tangan untuk memeriksa napasnya. Wajahnya berubah drastis dalam sekejap. Mati seorang pejuang seperti Uesugi Kyo. Orang-orang dari negara Sakura tidak peduli. Tapi mati seorang Onmyoji seperti Ampei Liangcai. Mereka tidak bisa menanggung konsekuensi ini. Kamu benar-benar membunuh Ampei Liangcai. Orang-orang dari negara Sakura menatapmu dengan marah. Itu bukan urusanku. Aku hanya menghancurkan teknik Onmyoji-nya. Bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun. Jangan berlagak di depanku. Tunggu saja. Masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Sekte Shinto. Setelah mengucapkan kata-kata keras ini, orang-orang dari negara Sakura mengangkat Ampei Liangcai dan pergi dengan malu-malu bersama Uesugi. Mereka datang dengan sangat angkuh. Sekarang mereka pergi dengan sangat memalukan. Kita menang. Para siswa yang menonton bersorak. Lega. Sungguh sangat lega. Semua siswa di sekitar sangat senang. Sorakan melampaui langit. Liu Ruyan pulih dari keterkejutannya setelah kamu membunuh Daitengu. Ketika dia kembali sadar dari keterkejutannya, dia baru saja bersiap untuk mencarimu. Ingin bertanya tentang latihanmu. Sebenarnya dari aliran mana dari warisan seni bela diri kuno negara Daxia. Namun saat dia berbalik, di mana dia bisa melihat sosokmu yang anggun. Di tengah sorakan yang menggema, kamu diam-diam pergi. Menyelesaikan urusan dan pergi. Tersembunyi dalam prestasi dan nama. Bagi kamu, terus memperbaiki bug sistem. Manfaatkan baik-baik waktu sebulan sebelum kedatangan mitos ini. Segera tingkatkan kekuatan. Inilah yang paling penting saat ini. Sisanya, semuanya tidak layak dibicarakan. Jangan lihat seolah-olah baru saja dengan mudah mengalahkan inkarnasi Dewa Tengu Besar. Langsung menghancurkannya. Tapi ini hanyalah sebuah inkarnasi.
Dewa Tengu Besar yang sebenarnya memiliki nilai darah mencapai 500.000 poin. Sama sekali bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi saat ini. Dan posisi Dewa Tengu Besar di negara Sakura. Dalam sistem mitos itu menempati posisi apa? Hanya saja itu adalah dewa rendah yang tidak terkenal. Dua dewa rendah seperti ini. Di negara Sakura sangat banyak jumlahnya. Selain itu, negara Sakura juga merupakan negara yang kaya akan yokai. Berbagai macam yokai yang kacau jauh lebih banyak daripada dewa. Nilai darah dari satu dewa Tengu Besar saja mencapai 500.000. Lalu bagaimana dengan para dewa Takamagahara yang legendaris di negara Sakura? Izanagi, Susanoo, Yamata no Orochi dan sebagainya. Betapa disayangkannya nilai darah dua dewa tingkat tinggi ini. Jadi, masih terlalu lemah. Menjadi lebih kuat adalah hal yang penting. Melihat informasi sistem di dalam pikiran. Ingat ketika nilai darah saya tiba-tiba mencapai 100.000. Sistem sepertinya memberikan hadiah. Ketika nilai darah tiba-tiba mencapai 10.000. Sistem memberikan hadiah teknik transformasi bebas. Tidak ada alasan untuk tidak memberikan hadiah setelah melewati 100.000. Melihat banyak sekali pemberitahuan pengembalian nilai darah. Akhirnya menemukan hadiah yang diberikan oleh sistem. Selamat kepada pemilik. Nilai darah telah melewati 100.000 poin. Hadiah teknik adalah mantra penciptaan awal. Nama ini terdengar sangat mengesankan. Segera melihat informasi tentang teknik tersebut. Mantra penciptaan awal adalah saat kekacauan semesta dan langit serta bumi baru dibuka. Teknik yang berevolusi secara mandiri berdasarkan hukum alam semesta. Teknik ini mencakup segalanya. Mengandung nada alamiah yang bawaan. Kekuatan yang tak terhingga. Sangat bagus. Ini adalah teknik yang paling saya butuhkan saat ini. Teknik ini mencakup segalanya. Dan semuanya berdasarkan evolusi jalan surga. Artinya setiap di antaranya. Teknik adalah teknik terbaik. Di antaranya termasuk yang terkuat dalam 3 dunia. Jalan pedang yang tak terkalahkan dalam pertempuran. Berbagai teknik dan sihir yang sangat misterius dan menakjubkan. Dan jalan formasi 8 trigram dari Youyi. Dan berbagai teknik kecil dalam alkimia dan pembuatan alat juga termasuk. Bisa dikatakan bahwa rahasia penciptaan Hongmeng memang layak disebut saat awal penciptaan dunia. Alam semesta Hongmeng berevolusi berdasarkan jalan surga. Memang mencakup segalanya. Kamu menekan kegembiraan di dalam hatimu. Dengan suara tenang, kamu berkata, sistem menerima hadiah. Melatih rahasia penciptaan Hongmeng. Cahaya spiritual muncul tiba-tiba. Seolah-olah cahaya pertama saat dunia diciptakan. Cahaya ini muncul di dalam pikiran. Menembus semua kegelapan dan awan gelap. Sebuah perasaan yang sangat misterius menyelimuti seluruh tubuh. Merasa seolah-olah ribuan pengetahuan tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran. Ada seni dan ilmu jalanan, teknik tinju, kaki, dan pedang, formasi dan pengobatan, ramalan dan pengolahan alat. Pengetahuan ini tidak berbentuk, tapi tidak bisa menahan jumlah yang terlalu besar. Membuat pengetahuan yang tidak berbentuk seolah-olah memiliki wujud, hampir mengisi seluruh pikiran. Setelah pengetahuan ini mengalir ke dalam pikiran, saya hampir tidak perlu melihat. Langsung bisa, seolah-olah sudah bisa. Ketika ingin menggunakannya, bisa langsung digunakan. Inilah kehebatan sistem ini. Sangat puas. Dengan adanya metode penciptaan primordial. Akhirnya bisa mengeluarkan seluruh kekuatan diri. Tentu saja. Dengan nilai vitalitasmu yang sekarang. Hanya bisa menggunakan beberapa. Metode yang sangat dasar dari metode penciptaan primordial. Metode yang lebih dalam sama sekali tidak bisa digunakan. Karena nilai vitalitas tidak cukup dan tidak cukup kuat. Tapi itu tidak masalah. Sistem itu ada. Percaya bahwa nilai darah dan ki saya akan segera meningkat. Melihat jumlah nilai darah dan ki saya. Melalui latihan yang dipandu oleh sistem, telah membunuh lagi inkarnasi Dewa Dai Tengu. Saat ini, nilai darah dan ki sudah mencapai 180.000. Sangat baik. Percaya bahwa selama saya terus melanjutkan, pasti bisa meningkatkan nilai darah dan ki saya sebelum mitos muncul. Akan meningkatkan nilai darah dan ki saya ke tingkat yang menakutkan. Ding! Nilai darah dan ki host saat ini mencapai 180.000. Membunuh hewan biasa sudah tidak memadai untuk peningkatan cepat. Harus mencari mangsa baru. Pikiranmu berputar dan dengan cepat menentukan target baru, yaitu inkarnasi dewa. Tentu saja dewa asing. Apa yang sebenarnya terjadi pada dewa lokal Daxia? Sistem tidak pernah memberitahumu alasannya. Hal ini membuatmu berpikir lama. Mitos muncul. Dua dewa asing muncul satu persatu. Tidak ada alasan bagi dewa Daxia untuk tidak muncul. Satu-satunya jawaban adalah dua dewa dari negara Daxia mengalami masalah. Mereka bukan tidak ingin muncul di dunia ini. Tetapi karena suatu alasan, mereka tidak dapat muncul. Ini sangat aneh. Kamu selalu merasa bahwa hal ini memiliki hubungan yang sangat besar dengan mitos yang tiba-tiba muncul. Menggelengkan kepala dan tidak memikirkan hal ini lagi. Lebih baik tingkatkan kekuatan terlebih dahulu. Sementara itu, sekelompok orang dari negara Sakura mengangkat Ampei Rizai dan Uesugi Kyo masuk ke sebuah perkebunan besar.
Setelah semua orang meletakkan Ampei Rizai dan Uesugi Kyo yang terluka parah, mereka berlutut dengan ketakutan di samping. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian onmyoji dari negara Sakura muncul. Dia adalah pemilik perkebunan ini. Dia juga adalah ayah dari Ampei Rizai, Ampei Bowen. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat tubuh putranya di tanah, Ampei Bowen melompat dengan marah. Kami mengikuti perintah, menuju sebuah universitas terdekat, menantang asosiasi seni bela diri kuno mereka. Awalnya berjalan lancar. Para petarung dari negara Daxia sama sekali tidak berdaya. Saat kami hampir menang melawan mereka, seorang kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Dia melukai Uesugi Kyo dengan parah, menghancurkan teknik ninjutsu yang milik Yang Master Ampei. Sambil berkata, dia membenturkan kepalanya dengan keras. Tuan Ampei, kami tidak berhasil melindungi Yang Master Ampei, membiarkannya mati akibat backlash sihir. Mohon ampun, Tuan. Orang lain juga semua berlutut dengan hormat. Sama sekali tidak berani melihat tatapan Ampei Bowen. Ampei Bowen berjongkok untuk memeriksa keadaan Ampei Rizai. Dengan terkejut berkata, Ampei Rizai telah memanggil Dai Tengu. Ternyata juga berhasil dihancurkan. Apakah orang itu berasal dari bidang luar biasa negara Daxia? Saya tidak tahu. Orang itu sangat muda. Tampaknya seperti seorang mahasiswa biasa. Ampei Bowen berdiri, mengeluarkan suara dingin. Matanya gelap. Sudut bibirnya terus bergerak karena marah. Kami sudah memiliki kesepakatan dengan kekuatan bidang luar biasa dari negara Daxia. Berani menyerang putraku. Kali ini kalian yang melanggar aturan terlebih dahulu. Jadi jangan salahkan aku. Saat ini di sekolah, kamu sedang memikirkan kemana mencari inkarnasi dewa. Juga bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Mencari titik latihan baru. Kamu baru saja sampai di pintu. Dan melihat Liu Ruyan berdiri dengan hormat di luar pintu. Di sampingnya ada beberapa bodyguard yang mengenakan jas hitam. Memegang hadiah di tangan. Terima kasih atas bantuan besar dari kakak senior. Hadiah kecil ini tidak sebanding dengan rasa hormat. Liu Ruyan memberi salam dengan cara yang sesuai antara para pejuang kuno. Begitu suaranya berhenti, bodyguard di sampingnya melangkah maju, menyerahkan hadiah tersebut. Kamu sekarang terburu-buru mencari tempat untuk meningkatkan nilai darahmu, ya? Siapa yang punya waktu untuk menemani Liu Ruyan bermain hal-hal yang tidak berarti ini? Dengan cemberut, aku melambaikan tangan, dan aku mengerti maksudnya. Tidak perlu memberikan hadiah. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bantu aku mencari beberapa hewan besar untuk aku bunuh. Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan langsung tertegun. Dia secara naluriah bertanya kembali. Kamu butuh berapa banyak? Tentu saja, semakin banyak semakin baik. Hati Liu Ruyan bergetar. Untuk apa kakak ini membunuh hewan-hewan besar ini? Apakah itu untuk berlatih? Hanya para penyihir jahat yang akan melakukan hal seperti ini. Apakah dia sebenarnya seorang penyihir jahat? Hati Liu Ruyan bergetar hebat. Tidak tahu untuk apa kakak Shen membutuhkan hewan-hewan besar ini. Untuk apa itu digunakan? Tindakan kakak ini sangat mirip dengan penyihir jahat. Kamu terlihat bingung. Bicara tentang aku bukan penyihir jahat. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku adalah pemuda yang baik di era baru. Mengerti? Saya hanya mengalami beberapa kejadian aneh. Saya hanya mempelajari sebuah teknik khusus. Benar. Liu Ruyan sedikit miringkan kepalanya. Kamu merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Paling tidak, saat itu kamu hanya akan menonton. Jadi, kamu tahu apakah saya berlatih teknik jahat atau tidak? Baiklah. Liu Ruyan menyetujui hal ini. Di industri keluarga saya, ada beberapa peternakan besar. Malam ini saya akan menjemputmu. Dia berbalik dan pergi bersama pengawalnya. Dia baru saja melangkah beberapa langkah. Tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berkata padamu, kamu telah membunuh An Pei Liang. Kamu telah menyinggung sekte Shinto dari negara Sakura. Baru-baru ini, kamu harus berhati-hati terhadap balasan mereka. Setelah mendengar tentang hal ini, kamu bertanya dengan sangat gembira. Apakah kamu bilang bahwa kelompok yang bisa memanggil avatar dewa itu adalah Onmyoji? Mereka akan datang mencariku. Sangat bagus. Hampir saja saya melompat dan bersorak. Saya sedang bingung mencari avatar dewa untuk dibunuh. Sekarang mendengar bahwa kelompok Onmyoji akan datang sendiri. Tentu saja sangat senang. Malam semakin gelap. Lampu-lampu mulai menyala. Sebuah mobil mewah masuk ke kampus. Parkir di samping asrama laki-laki. Liu Ruyan membuka pintu mobil dan turun. Memberikan pemandangan yang indah di samping asrama laki-laki. Seketika menarik perhatian dengan teriakan histeris. Astaga! Apa yang saya lihat? Dewi Liu Ruyan ternyata datang ke asrama laki-laki kami. Setelah kamu kembali ke asrama, mandi dan mengganti pakaian. Lalu duduk diam di atas tempat tidur. Memeriksa teknik dalam buku transformasi primordial. Menghabiskan sedikit waktu di sore hari. Malam ini harus mengembalikan nilai energi darah. Teknik dan sihir tidak bisa digunakan. Dalam buku transformasi primordial semuanya adalah teknik tingkat tinggi. Agar malam ini bisa membunuh lebih banyak hewan.
Kamu benar-benar menghabiskan banyak pikiran. Mengubah dan menyederhanakan satu set teknik pedang dari buku transformasi. Menyebutnya sebagai versi dunia dari 10 pedang kembali ke asal. Tidak ada cara untuk menggunakan teknik dalam metode penciptaan awal. Semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi dari evolusi jalan surga. Banyak yang sekarang tidak dapat diterapkan, maka hanya bisa dimodifikasi secara ajaib. Inspirasi dari teknik modifikasi ajaib ini berasal dari sebuah drama bela diri di dunia sebelumnya. Di dalamnya ada seorang pedang suci tanpa nama. Serangan pamungkasnya disebut 10 pedang kembali ke asal. Ketika diterapkan, dapat mengendalikan jutaan pedang. Sungguh keren sekali. Saat itu, kamu berpikir betapa baiknya jika bisa melakukan teknik ini. Sekarang akhirnya bisa mewujudkan keinginan ini. Kekuatan meningkat pesat. 5 indramu juga menjadi sangat tajam. Mendengar suara mobil yang mendekat, langsung tahu bahwa Liu Ruyan telah datang. Kamu buru-buru turun ke bawah, melambaikan tangan dan langsung masuk ke dalam mobil. Mobil mewah itu mulai berjalan, mengantarkan mereka berdua pergi jauh. Dari belakang terdengar lagi suara tangisan hantu yang mengerikan. Di dalam perkebunan Ampei Bowen, kerumunan orang ramai untuk membalas dendam anaknya. Ampei Bowen mengumpulkan kekuatan dari beberapa kota terdekat. Kekuatan negara Sakura semuanya telah dipanggil. Malam gelap dan angin kencang. Malam ini adalah malam yang sangat baik untuk membunuh. Melihat lebih dari 100 pejuang yang berdiri di depannya. 9 Onmyoji. Ampei Bowen sangat percaya diri. Para pejuang itu hanya sebagai hiasan. Kekuatan tempur yang sebenarnya adalah para Yin Yang Master ini. Mereka semua adalah penyembah berbagai dewa di negara Sakura. Mereka dapat memanggil inkarnasi dewa untuk bertarung jika diperlukan. Di antara mereka, ada 2 Onmyoji tingkat menengah. Mereka menyembah lebih dari 1 dewa. Kekuatan mereka juga lebih kuat. Yin Yang Master tingkat menengah pun tidak banyak di dalam ajaran dewa. Mereka adalah kekuatan pilar dalam ajaran dewa. Mereka adalah keberadaan yang sangat mendominasi terhadap pejuang biasa. Untuk membalas dendam, kali ini Ampei Bowen mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Ditambah lagi, dia sendiri juga seorang Onmyoji menengah yang sangat kuat. Kekuatan ini sudah cukup untuk menghancurkan beberapa negara kecil. Bahkan di bidang yang luar biasa. Kekuatan ini juga cukup untuk menghancurkan beberapa sekte kecil. Angin malam berhembus. Awan gelap menyebar. Cahaya bulan yang dingin menerangi wajah semua orang. Penuh dengan aura pembunuhan. Wajah Ampei Bowen menunjukkan senyuman yang kejam. Orang-orang dari negara Daxia berani membunuh putraku. Membunuh seorang Onmyoji Shinto yang hebat. Ini adalah penghinaan terhadap ajaran Shinto. Penghinaan terhadap negara Sakura. Kita harus membuatnya membayar harganya. Tuan Ampei, siapa sebenarnya yang melakukannya? Sampai-sampai kamu mengumpulkan begitu banyak dari kita. Tinggi dan kurus. Mengenakan jubah Yin yang berwarna merah dan putih. Seorang Yin Yang Master dengan wajah dicat pucat berdiri. Dia adalah salah satu dari 2 Yin Yang Master tingkat menengah. Bernama Chiba Ichiro. Dari kuil Chiba di negara Sakura. Dewa yang disembah adalah Nyonya Salju. Mohon Chiba Ichiro untuk membantu. Ampei Bowen juga membayar harga yang tidak sedikit. Kata-kata Chiba Ichiro. Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Mereka mengerahkan begitu banyak orang kali ini. Jika sampai menarik perhatian kekuatan luar biasa dari negara Daxia, konsekuensinya juga akan sangat merepotkan. Negara Daxia memiliki sejarah yang panjang. Peradaban tidak pernah terputus. Kekuatan di bidang luar biasa bahkan lebih kuat. Dari zaman kuno hingga sekarang. Tidak tahu berapa banyak teknik hebat yang diwariskan. Meskipun sekarang adalah zaman akhir hukum. Siapa yang tahu berapa banyak monster tua yang tersembunyi di negara Daxia. Meskipun kekuatan Shinto di negara Sakura juga tidak lemah. Namun sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan negara Daxia. Chiba Ichiro tidak ingin mengorbankan nyawanya hanya untuk beberapa keuntungan. Dengan mudah mengorbankan nyawanya. Jadi lebih baik bertanya dengan jelas. Dan mereka yang telah memasuki dunia luar biasa ini. Kekuatan yang sangat besar. Daya hancurnya luar biasa. Oleh karena itu, kekuatan luar biasa dari berbagai negara membuat kesepakatan. Tidak akan mudah terjadi perang luar biasa di antara mereka. Tidak boleh sembarangan menunjukkan kekuatan luar biasa di depan orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang di dunia sama sekali tidak tahu bahwa ada sekelompok praktisi seperti itu yang ada. Ampei Bowen tersenyum mendengar hal itu. Tuan Chiba, Anda terlalu khawatir. Siswa itu sama sekali bukan orang dari kekuatan luar biasa di negara Daxia. Dan dia yang pertama kali menyerang dan membunuh orang kita. Kita membalas. Bahkan jika kekuatan luar biasa dari negara Daxia mengetahuinya, mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Chiba Ichiro tertegun sejenak. Dia berkata dengan bingung. Ternyata bukan orang dari kekuatan luar biasa negara Daxia. Lalu, apa kemampuannya untuk membunuh Anpei Liangcai? Kudengar itu Shen Ming ini. Dia berhasil memecahkan teknik Yinyang Anpei Liangcai. Membunuh inkarnasi Dewa Tengu Besar. Inilah yang menyebabkan Anpei Liangcai mati karena efek balik dari sihir. Wajah Ampei Bowen menjadi suram mendengar kata-kata itu.
Hal ini, aku juga sangat ingin tahu. Chiba Ichiro tersenyum dingin. Sambil berkata, dia menoleh ke arah Ampei Bowen. Apakah kamu yakin siswa itu bukan murid rahasia dari monster tua manapun? Atau keturunan dari keluarga besar? Tentu saja bukan. Ampei Bowen menggelengkan kepala dengan wajah tenang. Sebelum hari ini, segalanya tentang dia sangat biasa. Namun, hari ini, seolah-olah tiba-tiba dia memiliki kekuatan seorang praktisi. Jadi, dia mungkin telah mengalami kesempatan luar biasa. Dia baru saja memasuki bidang luar biasa. Kekuatan pasti tidak akan terlalu kuat. Menarik. Apa yang kamu katakan membuatku ingin bertemu dengannya. Chiba Ichiro menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Dewi Salju yang saya sembah sangat menyukai. Persembahan yang begitu istimewa. Dewa anjing Yasha yang saya sembah juga menyukainya. Seorang onmyoji tingkat menengah, Oda Shintaro, tertawa terbahak-bahak. Saat itu, seorang pendekar terkenal buru-buru masuk. Ia berlutut di depan semua orang. Tuan Ambe, kami telah menemukan bahwa siswa itu naik mobil Liu Ruyan. Dia pergi ke sebuah perkebunan di pinggiran rumah keluarga Qin. Bagus. Ambe Bowen tertawa sinis. Liu Ruyan juga ada di sana. Kita bisa membalas dendam atas Uesugi Kyo bersama-sama. Uesugi Kyo tidak lama setelah itu diangkat kembali. Dia juga meninggal karena luka parah. Tuan-tuan, mari kita bertindak bersama.